Kita semua pasti pernah ada di posisi ini kan? Rasanya tuh kewalahan banget, semua hal kayak datang barengan gitu aja. Nah, perasaan itulah yang bakar kita kupas tuntas sekarang. Oke, biar gampang, coba deh bayangin, stres itu kayak tas ransel yang kamu bawa setiap hari. Awalnya mungkin isinya cuma beberapa buku, ringan, tapi lama-lama kita terus nambahin beban, tugas, kekhawatiran, tekanan, sampai akhirnya ransel itu penuh batu, berat banget, dan bikin punggung kita sakit. Nah, kira-kira begitulah gambaran stres. Kayak alarm internal yang bunyi pas kita hadapin situasi yang menantang. Jadi, ransel yang berat tadi itu sebenarnya lagi memicu alarm di seluruh tubuh dan pikiran kita. Di satu sisi, ada yang namanya eustress. Ini stres yang baik, yang justru jadi pemicu semangat. Coba deh bayangin, rasa deg-degan sebelum tanding olahraga, itu kan bikin kamu jadi lebih fokus dan bertenaga. Nah, di sisi lain, ada distress. Ini dia nih yang biasa kita sebut stres. Perasaan cemas, tertekan, karena bebannya udah kebanyakan. Kayak pas tugas numpuk nggak karuan. Jadi penting banget buat kita bisa bedain kapan stres itu ngebantu dan kapan dia mulai ngerugiin. Dari berbagai penelitian, ada beberapa hal yang selalu muncul. Tekanan akademik udah pasti jadi yang utama. Tugas, ujian, sama takut gagal. Terus ada adaptasi, apalagi buat mahasiswa perantau yang harus berjuang melawan rasa sepi. Belum lagi tekanan sosial, masalah duit, dan ekspektasi dari keluarga. Dan yang terakhir, yang sering kita lupain, kurang tidur sama pola makan yang berantakan. Ini bikin tubuh kita jadi gampang banget kena stres. Dan lihat deh grafik ini. Kelihatan jelas banget kan pembagian bebannya? Beban akademik itu ngambil porsi paling gede, 40%. Ini nunjukin betapa dominannya urusan kuliah dalam hidup mahasiswa. Terus disusul sama masalah sosial dan pribadi, khawatir soal masa depan, dan masalah keuangan. Ini gambaran yang jelas banget tentang isi ransel itu. Oke, setelah kita identifikasi apa aja bebannya, sekarang waktunya kita bongkar ransel itu dan lihat apa yang bisa kita keluarin. Kita bakal bahas beberapa cara dan strategi yang efektif banget. Ini dia 5 jurus utama yang bisa langsung kamu pakai. Anggap aja ini perlengkapan dasar kamu buat ngatur stres. Kita bakal bahas satu persatu. Jurus pertama, gerak. Ini bukan cuma soal bikin badan capek. Secara biologis, olahraga itu melepaskan endorfin yang sering disebut hormon bahagia. Ini adalah obat stres alami paling kuat yang dipunya tubuh kita. Bahkan cuma jalan kaki sebentar aja itu bisa bikin perbedaan besar loh. Jurus kedua, jangan dipendam sendirian. Ngobrolin apa yang kamu rasain ke orang yang kamu percaya. Entah itu keluarga, teman, atau bahkan profesional, itu bisa banget ngurangin beban di kepala. Dukungan sosial itu salah satu tameng terkuat. Selanjutnya, jurus ketiga. Ambil alih kendali. Stres itu sering muncul dari perasaan gak berdaya. Dengan bikin jadwal antara belajar, main, sama istirahat, kamu menciptakan struktur. Ini ngembaliin rasa kendali dan bikin beban yang tadinya segunung langit, jadi terasa lebih bisa diatasi. Jurus keempat ini adalah jurus darurat yang bisa kamu pakai kapan aja, di mana aja. Pas kamu mulai ngerasa panik atau cemas, berhenti sebentar, tarik napas dalam-dalam, tahan, terus buang pelan-pelan. Cara ini langsung mengaktifkan mode rileks di tubuh kita dan bisa nenangin sistem saraf cuma dalam hitungan menit. Dan yang terakhir tapi justru paling fundamental, istirahat dan isi ulang energi. Anggap tubuh kamu itu kayak baterai handphone. Kurang tidur dan makan sembarangan bakal bikin baterainya cepat habis, jadi nggak ada tenaga buat ngadepin stres. Jadi ngerawat kesehatan fisik itu fondasi utama buat kesehatan mental. Nah, setelah kita punya semua jurus ini, kita sampai pada perubahan cara pandang yang paling penting. Tujuannya itu bukan untuk hidup tanpa beban sama sekali. Stres itu bakal selalu ada. Tantangan dan tekanan itu bagian dari proses kita bertumbuh. Kuncinya adalah jadi lebih pintar dan lebih kuat dalam membawa ransel itu. Kamu belajar mana yang perlu dibawa, mana yang harus ditinggalin, dan gimana cara bawa beban itu supaya nggak nyakitin diri kamu sendiri. Jadi, saya mau kasih kamu satu tantangan. Bukan buat besok atau minggu depan, tapi buat hari ini. Dari semua jurus yang tadi kita bahas, coba pilih satu. Mungkin cuma jalan kaki 10 menit, atau telepon satu orang teman. Langkah kecil apa yang bakal kamu ambil sekarang juga buat meringankan isi ranselmu? Ingat, perjalanan besar selalu dimulai dari satu langkah kecil.